Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang? Sudah sholat zuhur? Alhamdulillah. Sekretaris? Ada? Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Oh, kegiatan apa itu? LDKS, ya tidak apa-apa ya. Semoga walaupun temannya berkurang di kelas ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, kita berdiri dulu sebentar. Ya, anak-anak, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kita cintai ya. Mari kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang semangat ya. Ya, kalian kan penerus bangsa, harus semangat, masih muda-muda ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Boleh duduk kembali. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, coba Ibu cek apakah semua perlengkapan belajar sudah ada di atas meja. Nah, Ganesha, mana buku tulisnya mana? Buku bacaannya mana? Buku paket tidak bawa? Ini sudah siap? Ya, sudah siap semua ya? Nah, sekarang lihat di bawah tempat duduk kalian masing-masing. Apa ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu. Ayo, tolong dibuang dulu. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada ya. Kalau lingkungan kita bersih, suasana akan nyaman dan kita juga belajarnya akan nyaman. Ya, terima kasih ya sudah membuang sampah pada tempatnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan cerita singkat. Semoga dengan cerita singkat ini bisa memberikan motivasi ataupun pembelajaran baik kepada kita semua. Kita dengarkan bersama ya. 1000 kata bintang. Bintang punya 1000 kata untuk setiap menit. Di rumah, di bus, bahkan di toilet, dia tak pernah berhenti bicara. Tapi mengapa favoritnya untuk
berbicara. Tentu saja, di kelas sains, tetapi saat Pak Surya mulai menjelaskan. Dan maksudnya kalau mencampurkan dua sendok larutan X dengan 3 tetes dari Z, kata Pak Surya, sebelum menulis langkah-langkah di papan tulis. Memang saat itu sedang asyik bercerita pada Aksara tentang video kucing yang bisa bermain piano. Aksara tertawa, tapi dia menurut kita. Dia sedang menjelaskan cara kerja proyek dunia berkota otomatis loh. Bintang hanya mengipas tangan. Emang, kita cuma perlu membuat kota kecil. Aku sudah lihat contohnya di internet. Seminggu kemudian, hari presentasi tiba. Meja-meja kelas dipenuhi replika kota yang menakjubkan. Ada yang punya sistem lampu yang menyala otomatis. Ada yang punya kincir angin mini yang berputar karena motor kecil. Bintang meletakkan kotanya. Kotanya terlihat sederhana. Sebuah kotak kardus dengan beberapa balon kayu yang diwarnai seadanya. Tidak ada lampu, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa yang otomatis. Bintang, mana sistem otomatisnya? Tanya Pak Surya. Wajah Bintang murah. Anu Pak, sistem otomatisnya adalah udah hemat energi. Beberapa siswa tertawa kecil. Setelah jam pelajaran berakhir, Bintang duduk sendirian, merenungkan proyeknya yang gagal tetap. Ia akhirnya ingat. Pak Surya sempat menjelaskan langkah-langkah kode sederhana untuk membuat lampu kota menyala. Langkah-langkah yang ia lewatkan demi cerita kucing. Tiba-tiba, Nirmala menghampirinya. Mau lihat buku catatanku? Kalau Nirmala menyodorkan buku tebalnya. Aku juga sering tergoda untuk bicara. Tapi aku ingat kata ibuku. Satu kata yang terlewat bisa mengubah seluruh cerita. Bintang akhirnya mengerti. Ia bukan tidak mampu, ia hanya tidak mendengarkan. Ia menyalin semua langkah yang ada di buku Nirmala dan berjanji pada dirinya sendiri. Mulai besok, kliniknya akan menjadi juara kelas. Dan benar saja, di pelajaran berikutnya, Bintang duduk diam, fokus, mencatat setiap detail. Ia masih punya 1000 cerita, tapi ia memilih menyimpannya untuk jam istirahat. Karena ia tahu, cerita yang paling keren ada di antara barisan kata-kata Pak Surya. Oke, itu tadi sebuah cerita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Bintang? Ya, coba Igo. Saling menghargai. Ada lagi? Ya, Reza? Pentingnya mendengarkan orang lain, pentingnya mendengarkan pendapat orang lain dan ajaran orang lain. Ya, pentingnya mendengarkan pendapat orang lain ya. Baik anak-anak, intinya dari cerita Bintang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai. Ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Begitu juga sebaliknya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Igo dan Reza. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang artikel ilmiah. Ya, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga jenisnya. Nah, hari ini kita akan melanjut pada materi yang baru tapi masih berkaitan dengan artikel ilmiah. Namun sebelum itu, Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu artikel ilmiah? Ya, Yandri, apa artikel ilmiah? Artikel adalah tulisan yang berisi fakta dan opini yang bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah baik secara cetak maupun digital. Iya, benar ya. Bagus Yandri. Bahwa artikel ilmiah itu adalah tulisan yang isinya berupa fakta dan juga opini yang tujuannya untuk menyampaikan informasi ilmiah baik secara cetak maupun dari media digital. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang itu. Fokus pada pembelajaran fakta dan opini di dalam artikel ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita
Ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya menemukan, mencari fakta dan opini yang ada di dalam teks artikel ilmiah. Nah, namun sebelum itu ya, Ibu tanya dulu, kira-kira manfaat kita belajar tentang fakta dan opini ini untuk apa? Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya kita belajar fakta dan opini? Ya, siapa? Ya, dapat membedakan apakah suatu pernyataan itu fakta atau opini. Bagus, Alsepa. Jawaban yang baik sekali, ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, ya, Ibu ada permainan sedikit supaya kalian tidak ngantuk karena ini sudah siang, ya. Ini Ibu bagikan, taruh di tengah-tengah mejanya masing-masing. Udah siap? Posisinya letakkan di tengah meja masing-masing. Tangannya jangan mendekat benda tersebut. Ya. Itu spidol warna. Baru Ibu beli ya, belum digunakan. Nanti itu bisa milik kamu jika kalian memenangkan permainan ini. Instruksinya, kalau Ibu bilang siku, kalian pegang siku kalian. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut kalian. Ya. Dan kalau Ibu bilang sikat, silakan ambil benda yang Ibu berikan tadi. Siapa yang lebih dahulu dapat memegang benda tersebut, artinya benda itu milik dirinya. Paham? Ya. Mulai ya. Siku. Sakit. Sakit. Belum, sabar. Sakit. Siku. Belum, ayo. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Ya, boleh disimpan ya. Itu hadiah dari Ibu buat kalian, mungkin bisa berguna untuk kegiatan belajar kalian sehari-hari. Kita kembali ke materi. Nah, sebelum Ibu jelaskan materinya, ini gambar apa? Gambar kebakaran. Di mana kebakaran itu? Di hutan, ya. Apinya sangat besar sekali sehingga menghabiskan isi hutan tersebut. Nah, gambar ini menurut kalian itu fakta atau opini? Ayo tunjuk tangan, jangan keroyokan. Yang belum, ayo Kaila, fakta atau opini? Fakta. Mengapa itu fakta? Mengapa itu fakta, Kaila? Karena benar-benar terjadi. Bagus ya. Jawaban yang sangat tepat. Kebakaran ini memang terjadi sehingga diberitakan di media sosial maupun cetak. Jadi ini merupakan gambar yang isinya fakta. Nah, sekarang kita pindah ke gambar ini. Gambar apa ini? Ayo tunjuk tangan, gambar apa ini? Ya, Abi? Berbisik-bisik. Berbisik tentang apa kira-kira orang ini? Mengomongkan orang. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mengomongkan. Iya, bagus. Membicarakan orang lain. Nah, kalau kegiatan membicarakan orang lain itu fakta atau opini ya? Opini. Ada yang bisa kasih alasan? Ada yang bisa kasih alasan? Mengapa membicarakan orang lain itu termasuk opini? Ayo. Ailen belum, ayo. Karena yang dia bicarakan itu belum tentu terjadi atau belum tentu benar-benar terjadi. Iya, karena yang
dibicarakan kedua orang ini, fokusnya ke gambar ini ya, itu belum tentu benar. Jadi ini tergolong opini. Nah, sekarang kita buktikan kebenarannya dengan materi. Apa itu fakta dan apa itu opini? Simak ya. Halo, selamat datang di kelas 5. Kali ini kita akan belajar mengenai fakta dan opini. Oke, langsung saja yuk. Pernahkah kamu menemukan sebuah berita atau informasi lalu meragukan kebenarannya? Apa itu fakta atau hanya opini ya? Baik, sekarang kita lihat apa itu fakta dan apa itu opini. Apa aja perbedaannya? Yang pertama, fakta bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini tentu bisa atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, tahun 2020 pernah terjadi banjir di Jakarta. Kalimat ini merupakan fakta karena kita bisa membuktikan kebenarannya. Hal ini sudah terjadi di tahun 2020. Kalimat kedua, Alseparello. Ayo fokus nak. Tadi kita harus saling menghargai ya. Nanti kalian tidak ngerti apa yang disampaikan. Fokus ya. Al-Hafiz. Selanjutnya, fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Objektif maksudnya kebenarannya. Ayo Ikram. Fokus nak. Sedangkan subjektif maksudnya akan satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Contohnya, kalimat pertama, salah satu bahan pembuat kafe adalah laki. Di sini semua orang setuju bahwa laki digunakan sebagai salah satu bahan pembuat kafe. Kalimat kedua, kafe keras merupakan cemilan paling enak. Kalimat ini bisa berlaku berbeda untuk orang lain. Menurut saya enak, belum tentu orang lain juga menganggap kafe itu enak. Fakta disebut data yang ada, sedangkan opini data pendukungnya kurang atau tidak akurat. Contohnya, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 ini merupakan data yang akurat tentang Indonesia merdeka. Kalimat kedua, ratusan pahlawan gugur dalam perjuangan itu. Ratusan di sini datanya kurang akurat, apakah 100, 200, atau bahkan 900. Fakta bersifat pasti, sedangkan opini hanya bergerak. Contoh, sepak bola Indonesia menyabet emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Ini pasti, karena sudah pernah terjadi. Sedangkan suatu saat Indonesia pasti bisa menjuarai Piala Dunia. Ini opini, karena hanya bergerak. Walaupun tentu saja kita semua mengharapkan itu jadi kenyataan atau fakta. Yang terakhir, fakta sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan opini bersumber dari pendapat pribadi. Contoh, menurut WHO, undernutrition dikelompokkan menjadi 4, yakni wasting, starving, underweight, dan kekurangan zat di spektrum. Kalimat ini
itu tadi merupakan perbedaan fakta dan opini. Semoga kalian semakin paham dan bisa membedakan. Baik, dari perbedaan yang sudah ditayangkan tadi antara fakta dan opini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan opini? Ayo, Igo lagi, ada yang lain, ayo. Ya, ada apa? Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Oke. Sedangkan opini hanyalah pendapat atau hal yang tidak pasti terjadi. Oh, baik, benar ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Dava. Ayo yang semangat. Ya, jadi fakta itu sesuatu yang memang benar-benar terjadi, nyata dan bisa dibuktikan. Sedangkan opini itu pendapat, gagasan, pemikiran yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu perbedaan antara fakta dan opini. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang fakta dan opini, Ibu bagikan asesmen diagnostik. Ini dijawab secara individu ya. Silakan buat nama dan kelas yang sudah ada dapat lembarannya. Ya. Isi nama dan kelasnya. Ayo Zean, apa itu? Coba disimpan dulu kertasnya. Zean ini sebenarnya kreatif ya. Dia suka melukis, namun waktunya saja yang tidak tepat. Nanti ya Zean. Yang sudah dapat lembaran, silakan buat nama dan kelas. Kemudian lanjut jawab pertanyaannya. Banyak yang lebih ya, karena yang tidak masuk tadi ya. Ada kegiatan LDKS hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan asesmen diagnostiknya. Itu pertanyaan dengan jawaban singkat ya nak. Berdasarkan pengetahuan kamu yang kamu dapatkan di luar ya. Sudah? Kalau sudah, tumpuk jadi satu perwakilan kelompoknya yang maju ke depan. Oke. Ya, dari jawaban kalian ini rata-rata kalian sudah pernah melihat ataupun mendengar kata fakta dan opini dari media sosial. Ya, kebanyakan
kalian menjawab pernah mendengar dan melihat di media sosial. Media sosial apa yang kalian gunakan sehingga kalian mendapatkan informasi tentang fakta dan opini, ya Relo? TikTok. Apalagi? Iya, bagus ya. Berarti kalian generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Tidak apa-apa, Nak. Sumber belajar tidak hanya dari buku. Banyak sumber belajar lain yang dapat kita gunakan, Ikrom. Ya, kita harus saling menghargai ya. Di awal pembelajaran tadi sudah Ibu sebutkan, kalau ada orang yang berbicara, kita jangan ikut berbicara. Kita harus mendengarkan dan saling menghargai. Ya. Artinya, untuk pembelajaran hari ini tentang fakta dan opini, kita bisa menggunakan media gawai atau telepon genggam. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa satu kelompok, satu gawai atau telepon genggam ya. Kalau hasil diagnostik kalian tadi, kalian belum pernah melihat atau mendengar fakta dari media sosial ataupun dari media yang lain, maka media gawai kita hari ini tidak bisa digunakan. Namun dari hasil diagnostiknya, itu sebagian besar sudah pernah melihat fakta dan opini melalui gawai, maka tujuan pembelajaran kita sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menggunakan gawai itu dapat kita lakukan hari ini. Sudah siap HP-nya? Gawainya sudah siap? Ada datanya? Ya, nanti HP-nya aja yang ada di sini, datanya tidak ada ya. Bagaimana mau mencari informasi? Nah, kegiatan yang akan kita lakukan itu secara berkelompok ya. Gawai yang kalian pegang itu akan dijadikan media untuk kalian mencari satu artikel ilmiah populer yang singkat saja ya. Karena kalau kalian tidak buat singkat, maka akan keluar artikel ilmiah yang panjang. Nanti kita tidak selesai menganalisisnya, ya. Jadi ketika mengetik perintah di Google, contoh artikel ilmiah populer singkat, nanti akan keluar, ya. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, ya, kalian isi asesmen formatif yang akan Ibu bagikan. Ya, kalian data kalimat fakta dan kalimat opini yang ada di dalam teks artikel yang kalian cari. Kemudian hasil kalian itu bisa kalian sajikan baik dalam bentuk mind mapping. Tahu mind mapping? Peta konsep. Ya, pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya ya. Apa Zean? Ketawa terus. Sudah siap, katanya sudah siap belajar. Ya. Kertasnya simpan. Kemudian bisa juga dalam bentuk diagram. Di matematika sudah belajar diagram batang? Ya. Diagram lingkaran? Sudah, artinya bisa ya mempresentasikannya dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Kemudian cara yang terakhir bisa juga kalian buat ringkasan fakta dan opini yang kalian dapat. Nah, untuk langkah ketiga ini kalian bisa memilih salah satu. Bisa dalam bentuk mind mapping, bisa dalam bentuk diagram, atau bisa dalam bentuk ringkasan. Sesuai yang kalian minati. Paham langkah kerjanya? Ya. Untuk tema juga Ibu serahkan kepada kalian, ya. Bebas mau pilih tema apa di antara tema yang Ibu sebutkan ini. Yang pertama isu remaja, kemudian pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Nah, kalian boleh memilih di antara 5 tema tersebut mana yang kalian sukai atau mana yang kalian minati. Bisa dimengerti?
Ini Ibu bagikan lembar LKPD-nya ya. HP-nya jangan dimainkan yang di luar pembelajaran ya. Silakan cari satu artikel ilmiah populer melalui gawai kalian, artikel yang singkat saja. Jadi supaya semuanya bekerja, ada yang nulis nama kelompok, kelas ya, ada yang nyari artikelnya. Zean kenapa? Diskusi dalam kelompoknya masing-masing, nak. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Al-Hafiz, dibantu temannya, nak. Sudah dapat artikelnya? Sudah. Artikel tentang apa? Kesehatan, Bu. Kesehatan. Buat nama kelompok ya, nama kelompok yang unik menurut kalian. Baru di bawahnya nama anggota kelompoknya. Sudah dapat artikelnya? Sudah, Bu. Mana HP-nya? Coba Ibu lihat artikelnya. Temanya apa, nak? Isu remaja. Isu remaja. Isu remajanya tentang apa? Kenakalan remaja ya. Ya, boleh. Cari fakta dan opininya ya. Udah dapat artikelnya? Bahas tema apa? Lingkungan. Lingkungannya bencana atau keindahan? Perairan. Sampah. Berarti bencana ya. Lebih ke bencana. Oke, dibaca artikelnya. Jangan buka aplikasi yang lain ya, selain pembelajaran. Ganesa, ayo yang semangat Ganesa. Artikel tentang apa? Tentang apa artikelnya? Sains, Bu. Science, berarti pendidikan ya? Ya. Ayo Ganesa, dibaca. Temukan fakta dan opininya. Dibantu teman-temannya. Reza yang nulis, ayo giliran. Semua mencari ya, jangan hanya satu orang. Zayan dan kawan-kawan, sudah dapat artikelnya? Sudah. Coba mana Ibu lihat HP-nya. Artikel tentang apa yang kalian bahas? Pendidikan, sama seperti kelompok Reza tadi ya. Pendidikan fokusnya ke apa? Tentang pembelajaran apa, nak? Di kelas atau pembelajaran yang efektif? Oke. Ya. Ayo dibantu, giliran ya.
Jangan hanya satu orang yang cari fakta dan opininya. Semua harus bisa. Jangan diserahkan ke satu anggota kelompok saja. Ada kesulitan? Sudah sampai soal nomor berapa? Sudah selesai? Sudah. Ini apa? Ini dia penampilan dari kelompok kami. Yang benar lah nulisnya. Anggota kelompoknya dibaca ya. Kalau tidak paham itu dari mana jawabannya, silakan ditanya dengan yang mengerti ya. Ada kesulitan? Tidak. Satu lagi ya. Ya, dilanjutkan ya. Ya, boleh, dua-duanya boleh. Pakai diagram batang, pakai juga diagram lingkaran. Ganesha ada kesulitan? Tidak. Coba Ibu lihat. Tinggal satu lagi ya, silakan dilanjutkan. Pertanyaan terakhir ya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, boleh mengumpulkan hasilnya ke depan. Yang belum, jangan khawatir, masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi ya.
Nah, ini sudah selesai semua ya. Kelompok para bintang yang mana? Iya, para bintang. Wow, ini berarti juara semua ya. Bulan, kelompok Dapa dan kawan-kawan. Kemudian tim santai tapi hebat. Unik sekali ya nama kelompoknya. Lalu apa ini? Pirakes ya? Igo. Hah? Oh, apa artinya itu? Bajak laut. Reza, berani tampil dengan percaya diri. Wow, keren-keren ya. Kita buktikan apakah memang hebat ya, apakah memang bintang, dan atau memang bajak laut yang kuat, atau memang percaya diri ya. Nah, ini ada benda ya, benda. Ibu taruh di sini. Nanti ada musik. Ketika musik itu berhenti ya, ini nanti dilempar ya. Taruh sini. Kalau ini dapat, ini terserah mau naruh kemana terserah ya. Ketika musik ibu berhentikan, berarti kelompok dia yang maju ya. Bisa kita mulai. Diantar ya, jangan dilempar, nanti kena muka ya. Cepet-cepet gesit ya. Ayo. Ayo, jalan, jalan, jalan. Ayo, 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 ayo. Ya, ya. Kelompok Kaila, kelompok ini. Kelompok ini. Udah berhenti, tadi sudah berhenti. Ya. Oke. Silakan maju. Apa nama kelompoknya tadi? Tim santai tapi hebat. Ini lembarnya. Kalian sampaikan. Perwakilan satu orang saja yang membacakan ya. Hasilnya, kalimat faktanya, kalimat opininya, dan ditampilkan dalam bentuk apa? Ya, siapa berani? Siapa yang mau berbicara? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil asesmen formatif kami. Media sosial membantu remaja berkomunikasi. Itu adalah fakta. Remaja perlu bijak saat menggunakannya. Itu opini. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan stres dan kurang fokus belajar. Itu adalah fakta. Media sosial sangat populer di kalangan remaja adalah opini. Survei Kominfo tahun 2024 menunjukkan 60% remaja Indonesia menggunakan setiap hari. Itu adalah fakta. Media sosial membuat remaja terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah opini. Dan yang terakhir, diagram batang. Jadi fakta dan opini yang kalian dapatkan tadi kalian sajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Diagram batang. Persentasenya berapa? Berapa fakta, berapa opini? Sama jadi. Ya. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Apa sudah benar kalimat fakta dan opini yang mereka temukan? Yakin? Yakin?
Ya, beri tepuk tangan dulu untuk tim hebat. Ya, terima kasih. Tadi bendanya berhenti di kelompok kalian. Kita lanjut lagi ya musiknya. Kelompok siapa lagi yang tampil? Silakan dikasih ke kelompok lain yang belum. Musiknya dulu. Ayo, bergerak. Kelompok yang sudah jangan lagi. Ayo. Kelompok Al-Hafiz. Ayo, apa nama kelompoknya tadi? Apa nama kelompoknya? Para Bintang ya? Iya, Bu. Para Bintang, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Para Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil asesmen formatif. Gerakan fisik bukanlah gangguan, melainkan pendukung penting dalam Al-Hafiz. Aktivitas fisik ringan seperti mengganti posisi duduk atau berjalan sebentar dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke prefrontal otak. Sistem pendidikan tradisional sering mengharuskan siswa duduk diam selama berjam-jam. Opini. Sudah saatnya kita melihat kelas bukan hanya sebagai tempat duduk, tapi sebagai arena belajar. Opini. Mengubah Paradigma ya. Paradigma di kelas memang membutuhkan upaya besar dari guru dan sekolah. Opini. Media sosial. Ikram. Ayo serius. Media sosial tentang pendidikan, fakta, dan gerakan fisik diagram batang. Opini ada 3 dan fakta ada 3. Selesai. Ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Para Bintang. Jadi di sini juga seperti kelompok yang pertama tadi, mereka juga menemukan 3 fakta dan 3 opini. Tidak salah? Atau ada yang terlewatkan? Ada yang terlewatkan tidak? Nanti Ibu cek kembali ya, apa ada yang terlewatkan atau tidak. Untuk kelompok lain, bagaimana tanggapannya? Untuk kelompok Para Bintang, apakah sudah superstar? Sudah superstar? Sudah sangat-sangat superstar ya? Ya, silakan duduk kelompok Para Bintang. Terima kasih atas tampilannya. Kita lanjut. Masih 3 kelompok lagi. Ayo HP-nya, hati-hati HP-nya. Ini ya, mati di sini ya. Kelompok bulan. Tidak apa-apa, walaupun malam hari kita tampil di siang hari ya. Kelompok bulan. Kita dengarkan apa hasil dari kelompok bulan.
Dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dari bulan akan mempresentasikan tentang Zean, Al-Hafiz, saya perhatikan temannya. asesmen formatif. Kalimat nomor 1, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin sarapan cenderung memiliki Kelompok lain, dengarkan ya. Nanti Ibu tanya apa itu termasuk fakta atau opini. konsentrasi dan daya ingat lebih baik di sekolah. Fakta. Sarapan sering disebut sebagai waktu makin paling penting dalam sehari, yaitu opini. Glukosa dari makanan dapat menjadi sumber energi utama, baik bagi otak. Ada apa, Sepa? Sarapan mengandung sehat seperti buah, susu, atau roti gandum membantu menjaga kestabilan gula darah. Dari itu kalimat fakta. Masih banyak orang yang menganggap sarapan hanya membuang waktu dan tidak terlalu penting. Opini. Kebiasaan melewatkan sarapan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme. Merupakan fakta. Dan ini sebagian dari gambar yang terbatang. Ada 2 kalimat opini dan 4 kalimat fakta. Ya, kelompok ini agak berbeda ya. Kalau tadi 2 kelompok menemukan 3 fakta dan 3 opini dalam artikel yang mereka cari. Nah, kelompok bulan ini menemukan 4 fakta dan 2 opini dalam artikel yang mereka cari. Tadi Ibu lihat ada beberapa yang tertawa ketika temannya menjelaskan ya. Coba Ibu tanya dulu. Glukosa dari makanan dapat menjadi sumber energi utama bagi otak. Ayo Al-Hafiz, itu fakta atau opini? Glukosa itu apa, Hafiz? Nah, itulah anak-anak ya. Ketika kita melewatkan satu kata saja, maka kita akan kurang informasi. Seperti yang cerita di awal tadi ya, ketika Bintang tidak menjelaskan, mendengarkan penjelasan gurunya, maka dia kesulitan dalam membuat proyek. Nah, begitu juga dengan kalian ketika pembelajaran, hargai teman-teman kalian yang sedang presentasi ke depan ya. Dan terbukti, Ibu tanya balik kepada kalian, kalian jawabannya salah. Dan seharusnya itu fakta, kalian jawab opini. Padahal sudah mereka sebutkan tadi bahwa itu kalimat fakta. Ya, kita di sini sama-sama belajar untuk saling menghargai. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Nah, yang semangat jawabnya. Ya. Ditutup dulu kelompok bulan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok bulan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok bulan. Lanjut 2 kelompok lagi. Siap-siap kelompok bulan. Belum. Dihantar nak ya, dihantar jangan dilempar. Ya. Dihantar.
Kelompok Reza dan kawan-kawan. Siapa tadi nama kelompoknya? Nih ya, berani tampil percaya diri. Kita lihat percaya diri kah mereka? Yang lain disimak ya. Jangan sampai kejadian seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami berani tampil dan dengan percaya diri akan mempresentasikan hasil asesmen formatif. Berapa, Ikrom? Terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Fakta. Ayo serius Ganesha. Apa yang lucu Ganesha? Bali adalah satu tempat wisata Bali. Katanya percaya diri. Yang lain jangan ganggu. Tempat wisata Bali dan lihat opini. Indonesia memiliki lebih dari 700 pulau. Fakta, jumlah pulau. Es krim rasa coklat lebih enak dibandingkan rasa lainnya. Opini. Membaca buku sebelum tidur lebih menyenangkan daripada menonton televisi. Opini. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius di tekanan normal. Fakta. Sajian temuan kami buat dalam bentuk diagram. Nah, diagram batang ya. Berapa fakta, berapa opini yang kalian temukan? Fakta ada 3, dan opini ada 3. 3 juga. Fakta 3, opini 3. Apakah itu benar? Nanti Ibu periksa kembali ya. Apakah memang benar 3 atau bisa lebih dari itu? Bagaimana kelompok lain? Sudah benar faktanya dan opininya? Dari tadi Ibu belum menemukan yang keliru ya. Apa memang sudah bisa semua? Atau hanya perwakilan kelompoknya saja yang bisa? Disimak tadi, coba Ibu tes. Ya. Air membeku pada suhu 0 derajat di tekanan normal. Relo, fakta atau opini? Fakta. Pantai Bali adalah satu tempat wisata paling indah di dunia. Alezia, izin ya tadi ya. Siren. Pantai Bali adalah satu tempat wisata paling indah di dunia. Apa? Opini, bagus. Es krim rasa coklat lebih enak dibandingkan rasa lainnya. Ikrom? Opini ya. Berarti kalian menyimak ya. Semoga memang semuanya bisa. Tidak hanya 1-2 orang saja yang bisa. Silakan ditutup kelompok percaya diri. Ditutup dulu. Ya kan tadi dibuka. Assalamualaikum. Sekarang ditutup dulu ya. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami berani tampil dengan percaya diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok percaya diri. Terakhir, tidak usah pakai musik lagi ya. Ya, bajak laut. Silakan maju anggota kelompoknya. Berapa orang? 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kairat akan mempresentasikan asesmen formatif Tentang lingkungan. artikelnya tentang lingkungan. Oke.
Lebih dari 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut dalam setiap tahun. Itu adalah fakta. 90% burung laut dalam menelan plastik. Itu adalah fakta. Mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan dan dikonsumsi manusia. Itu adalah fakta. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan dan jangka panjang. Opini, jika tidak ada tindak tegas, Masa tidak terbaca dengan tulisan sendiri? pada tahun 2050 jumlah plastik di laut bisa lebih banyak dibandingkan ini. Masyarakat perlu mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana. Oke. Diagram lingkaran perbandingan fakta yang terjadi. Berapa persen? 50%. 50%. Udah? Ya, silakan ngomong. Ya, tutup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok bajak laut ya. Nah, silakan duduk kembali sini hasilnya. Ya. Dari tampilan kelima kelompok tadi ya, ada satu kelompok yang berbeda, kelompok bulan ya. Dia menemukan 4 fakta dan 2 opini dalam artikel yang mereka baca. Nah, untuk yang lain sama, ada 3 fakta dan 3 opini. Nanti Ibu buktikan ya, apa memang benar 3 fakta dan 3 opini yang ada di artikel kalian. Screenshotnya sudah disimpan ya. Ya, nanti dikirim di Telegram Ibu, screenshotan tersebut akan Ibu cek ulang apakah jawaban kalian memang benar atau masih ada yang keliru. Untuk penyajiannya lebih banyak menggunakan diagram batang. Mengapa kalian lebih memilih diagram batang? Tidak ada yang main mapping, ringkasan, lebih mudah. Ya, kenapa meringkas? Sulit ya? Sulit meringkas? Ya, mungkin karena kalian ingin cepat selesai, jadi rata-rata memilih semua dalam bentuk diagram batang. Tidak apa-apa, karena itu minat kalian. Ibu hargai itu ya. Sudah bagus, ada yang diwarnai, ini hanya diarsir ya, ada yang tidak pakai mistar, ada yang lingkarannya berbentuk elips ya, tidak lingkaran utuh, tidak apa-apa. Semua sudah berusaha, kalian sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya juga sudah bisa diterima ya, sudah bisa membedakan antara fakta dan opini. Tinggal penyajian diagramnya lebih dipercantik lagi. Jangan tidak pakai mistar ya. Ada yang lingkarannya tidak bulat. Untuk tahap pertama ini sebagai pembelajaran buat kalian ke depan untuk lebih bagus lagi. Baik, kalau tadi secara berkelompok, sekarang Ibu mau menguji kemampuan individu kalian. Di sini sudah Ibu siapkan ya, Ibu siapkan asesmen sumatif yang sudah ada artikelnya, artikel singkat tentang kesehatan, kunci sehat fisik dan mental. Nah, kalian baca dengan teliti, kemudian kalian identifikasi atau kalian temukan kalimat fakta dan kalimat opini di dalam
artikel ini. Paham langkah-langkahnya? Ya. Yang sudah dapat boleh ditulis dulu nama dan kelasnya. Tercampur-campur ya. Sembarangan itu dulu ya. Susahnya. Itu Igo lembarannya. Ada yang tidak terbaca ya, printernya ya. Ya. Tidak jelasnya itu kan ini aja. Silakan dibaca dulu dengan teliti. Individu ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Tuliskan semua. Jangan hanya satu, fakta dan opininya. Semua yang ada di tag itu, ada 3, tuliskan 3. Ada 2, tuliskan 2 ya. Dan turun kakinya. Dibuat nomor. Fakta yang pertama, fakta yang kedua.
Ada kesulitan? Udah? Kasih nomor, jangan seperti nulis paragraf ya, nanti Ibu bingung. Udah selesai? Ya. Perwakilan kelompoknya kumpulkan jadi satu. Yang maju satu orang aja, kumpul ke depan. Oke. Baik anak-anak, tanpa terasa di siang hari ini ya kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi sebentar tentang apa yang sudah kita lakukan hampir 80 menit ya. Siapa yang bisa menyebutkan ya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Tidak usah ragu-ragu, kalau menyenangkan jawab menyenangkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu juga untuk kita perbaikan ke depannya. Sekali lagi Ibu tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan artinya ya, apa yang kita pelajari hari ini sudah bisa kalian pahami ya. Tentang fakta dan opini, apakah bisa kalian terima dan kalian pahami? Bisa. Ada yang belum paham tentang membedakan fakta dan opini? Tidak usah malu. Kalau belum paham, nanti Ibu jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ya, tadi kita sudah kerja kelompok, kemudian ada tugas mandiri ya. Insya Allah semuanya paham. Namun kalau masih ada yang belum paham tapi takut untuk berbicara, kalian bisa menemui Ibu dan bertanya langsung ya. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian, kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan atau apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan belajar fakta dan opini? Manfaat apa yang dapat kita terapkan atau yang dapat kita ambil dari belajar fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sebelum belajar tadi kalian menjawab bisa membedakan fakta dan opini. Nah, setelah belajar, apakah manfaatnya bertambah?
Setelah tahu apa itu fakta dan opini, ya Reza? Bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, Bu, dan membantu menghindari manipulasi informasi. Iya, tepuk tangan dulu untuk Reza, ya. Benar sekali jawabannya, ya. Ketika kita sudah paham mana itu ya fakta dan mana itu opini, ya, maka itu akan melatih kita untuk berpikir kritis, ya. Kita bisa membedakan mana yang benar-benar terjadi, mana yang hanya pandangan orang, ya. Dengan demikian kita akan menerima informasi secara benar, tidak tertipu lagi, ya, dengan pandangan atau opini orang. Bisa diterima? Bisa. Nah, sekarang kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita secara keseluruhan? Ya, Putri. Kesimpulan kita sudah mempelajari fakta dan opini. Ya. Dalam artikel ilmiah. Kita dapat membedakan fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus, hebat ya, jawaban yang tepat sekali. Kata Putri, hari ini kita sudah belajar tentang fakta dan opini, kita sudah membedakannya, dan kita bisa menarik manfaat dari pembelajaran fakta opini itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi masih tentang artikel, yaitu menulis artikel, ya. Siap-siap untuk kegiatan tersebut. Ini menulis berdasarkan pemikiran kalian sendiri, ya. Nanti di rumah boleh kalian baca-baca kembali, ya, contoh artikel yang menarik. Untuk minggu depan kita terapkan di kelas menulis artikel ilmiah populer sederhana. Sebelum kita tutup, ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.